didapatkan dari proses polimerisasi sehingga menghasilkan molekul yang berukuran besar dan beratnya juga besar. Nah, ada yang tahu sejarah polimer itu dari mana? Enggak, Bu. Enggak ya. Jadi, kita mau nonton sejarahnya dulu. Biar kalian tahu sejarahnya dikit-dikit. How do you get to know about polymers? Through science or any facts? More than the polymers derived from science. It was derived from a story. Got excited? Yes, it's evolved during the late 18th century, from a man called Charles Darwin, who is very much fond of billiards. Are you thinking how the polymer is going to be related with billiards? During 1850s, billiard balls were made from pure ivory, carved from the elephant's tusk. 2 elephants' tusks were in need for 16 billiard balls. A while later, due to the extinction of elephants, the Felon and Colander Pools Supply Company comes up with a plan to offer $10,000 for who could come up with a substitute material for ivory in 1867. During that time, a scientist, John Wesley Hyatt, discovered nitrocellulose as a substitute, which is created by mixing cotton with nitric acid to create a hard, shiny, white sphere. But unfortunately, the company did not offer him the prize they mentioned. Using his own techniques, he made many number of polymer materials, surrounded by you right now. Meanwhile, John could not continue with his own methods, since the process is quite dangerous because nitrocellulose might explode to the warm breeze. A while later, it's been refined by Leo Beckland in 1907, with the help of synthetic polymer called Bakelite. Now you will be aware of how the polymers came into existence. Tune in. Oke, gimana? Ada yang mau cerita tadi videonya tentang apa? Ada yang mau cerita tadi videonya tentang apa? Nggak tahu, Bu. Bingung, nggak ada subtitlenya. Ada yang bisa translatein? Tadi kan ada gambar gajah. Gajahnya kenapa tuh? Terus ada biliar juga. Terus ada Pak Profesor. Dia ngapain tuh? Gajahnya ketembak, Bu. Gajahnya ketembak. Terus yang lainnya ada lagi? Diambil gadingnya, Bu. Diambil gadingnya buat apa? Dijadiin bola biliar. Terus? Jadi sebenarnya asal-usul kenapa ada polimer itu karena ada To know bapak about ini. polymer, Ini siapa namanya? Charles Darwin, who is very much Charles fond of Darwin. billiards. Nah, Are you ini thinking bapaknya tuh suka banget sama biliar. Nah, saking sukanya sama biliar, jadi semua orang di sekitarnya tuh juga pada mainin biliar juga kan. Tapi bola biliar itu sebenarnya awalnya dibikin dari gading gajah. Nah, gading gajahnya ini kan kalau gajah tuh kalau gadingnya diambil kan dia mati ya. Terus lama-kelamaan gajahnya jadi punah. Nah, setelah itu kan nggak mungkin usaha biliar itu tutup kan. Jadi ini ada 2 pengusaha yang akan membayar dengan harga yang tinggi kalau bisa menemukan bahan pengganti gading gajah ini. Gitu. Terus si bapak ini, John Wesley Hyatt, discovered nitrocellulose as a John substitute, Wesley which is ini
Bapak John Wesley ini akhirnya menemukan suatu zat senyawa yang bisa menggantikan gading gajah itu dari nitroselulosa untuk membuat bola biliarnya. Nah, tetapi setelah itu kok sama pengusahanya malah nggak dikasih bayaran yang sesuai. Nah, makanya jadinya akhirnya hasil penelitian itu nggak dikasih ke pengusaha itu, tetapi Bapak John tadi malah mematenkan hasilnya. Nah, setelah itulah yang muncullah nama polimer itu, polimer sintesis. Gitu. Tapi dari hasil penelitiannya Bapak John itu, nitroselulosa itu sangat berbahaya karena gampang terbakar. Jadi itu akhirnya ini Bapak yang siapa ini namanya? Leo Baekeland in 1907 with the help of synthetic polymer called Bakelite. Sama Bapak ini akhirnya dimurnikan pakai bakelit tuh. Jadi sampai sekarang kita bisa menemukan polimer yang sampai saat ini kita tahu. Tuh, sampai sini paham ya sejarahnya? Paham, Bu. Oke. Ini Renatanya kok ada 2? Yang satu keluar aja. Oke, kita lanjut ya. Nah, seperti yang kita tahu, polimer kan tadi adalah kumpulan dari molekul-molekul yang kecil menjadi satu. Nah, polimer ini molekulnya tuh sebenarnya yang molekul terkecil itu dinamakan monomernya. Nah, monomernya ini akan berlipat ganda sehingga menjadi polimer. Nah, yang dilipat gandakan ini namanya adalah repeat unit. Jadi beda ya, yang namanya monomer sama repeat unit itu beda. Kalau monomer itu satu kesatuan dia udah stabil. Kalau repeat unit pasti dia masih punya tangannya lagi. Nah, di gambar yang ada di kanan ini menunjukkan struktur dari repeat unitnya. Dan N ini adalah banyaknya perulangannya. Gitu. Kalau ini contohnya adalah polietilen. Polietilen ini kan CH2 double bond CH2. Yang bisa ditulis ini CH2 sama CH2 repeat unitnya. Jadi kalau ini contohnya repeat unit N-nya, jadi ada 3. Karena ini 1, 2, 3. Jadi N-nya ini ada 3. Gitu. Sama kayak halnya kayak PVC, poliisobutilen, polistiren, polikaprolaktan, nilon, dan natural rubbernya. Kayak gini. Paham ya? Jadi bedanya monomer sama repeat unit. Kalau monomer itu pasti udah stabil. Kalau repeat unit masih ada tangannya. Nah, polimer itu kan tadi udah disebutkan ya yang sintesis yang dibuat oleh Bapak John. Nah, Bapak John itu kan membuatnya sintetis, tapi sebenarnya polimer itu ada 3, yaitu yang natural atau yang berasal dari alam, terus ada juga yang semi sintesis atau semi buatan, dan yang terakhir adalah yang sintesis yang biasa kita ketahui. Nah, yang sekarang kita mau belajar tentang natural polymer. Ada yang tahu ini apa? Ulet, Bu. Iya. Sutra, Bu. Ulet sutra.
Terus kalau ini? Karet. Getah karet. Kalau yang ini? Kayu. Kayu. Kalau ini? Jaring laba-laba. Sarang laba-laba, Jaring Bu. laba-laba. Kalau ini? Telur, Bu. Telur pecah. Telur pecah. Kalau ini? Kepiting. One crabs, Bu. Ya, corn crab, kepiting. Benar ya. Jadi ini adalah contoh-contoh dari natural polymer atau polimer alam. Kalau dari ulat sutra, itu sutranya, itu berarti seratnya. Dari kayu juga seratnya. Dari jaring laba-laba itu juga. Dari getahnya, getah pohon karet. Nah, kalau dari telur, itu yang polimer bisa dibikin polimer itu adalah dari kulitnya. Sama kayak kepiting, itu juga dari kulitnya karena mengandung bahan kitin yang sangat banyak. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke semisintesis polimer. Nah, ini contohnya adalah selulosa nitrat dan metil selulosa. Nitroselulose atau selulosa nitrat adalah selulosa yang tadi dipakai sama Bapak John yang ditemukan yang dipakai untuk menemukan polimer. Jadi sebenarnya dia bahan alam tetapi dicampur sama apa tadi? Akhirnya dia menjadi semisintesis polimer. Tuh, sekarang kita masuk ke sintesis polimer atau polimer buatan. Nah, ini ada polietena, ada polipropilena, ada PVC, ada teflon, ada melamin, sama ada polybutadiena. Yang pertama, polietena, ini yang digunakan adalah polietena maksudnya adalah pembungkus kabel. Jadi yang warna biru, kuning, merah itu adalah pembungkus kabel. Itulah polietena. Nah, kalau polipropilena itu adalah botol. Botol minum aqua kayak gitu. Terus PVC itu pipanya, terus teflon itu lapisan anti gores, terus melamin itu piring plastik, sama polybutadiena itu adalah ban kendaraan. Nah, polimer dibagi-bagi lagi berdasarkan tipenya. Ada yang homopolimer, ada yang copolimer, dan ada yang berdasarkan temperatur. Nah, kalau yang homo, kalian kan tahu ya homo itu berarti sama. Homopolimer adalah maksudnya repeating unitnya itu sama semua. Sama semua. Nah, kalau yang copolimer itu adalah repeating unit yang memiliki 2 atau lebih jenis dari repeating unitnya dalam satu rantai. Itu. Kalau tadi homopolimer satu rantai itu jenisnya sama semua, kalau yang copolimer itu jenisnya beda-beda. Nah, untuk yang berdasarkan temperatur, seperti yang kalian baca, ada 3, termosetting, termoplastik, dan elastomer yang akan kita bahas nanti. Nah, sekarang kita masuk ke homopolimer dulu. Homopolimer ini bisa dibagi-bagi lagi. Nah, homopolimer ada yang linear polimer. Nah, maksud linear polimer ini adalah linear dalam satu garis lurus, dalam satu rantai. Kayak gini. Nah, kalau dia dipanaskan, dia akan meleleh dan akan lebih fleksibel. Tetapi kekuatan mekanisnya akan meningkat dengan rantai yang teratur. Jadi enggak belibet. Entangle kan enggak belibet ya. Gitu. Contohnya, itu ada HDPE, ada PVC, ada polistiren, dan nilon. Nah, HDPE kalian tahu ya, yang biasanya buat kalau di apotek-apotek, botol buat nyimpen-nyimpen obat, kayak itu. Terus ada polistiren, ini polistiren itu gabus, yang biasanya kalau kalian
beli alat-alat elektronik, itu kayak TV, kulkas, itu kan pasti di kardusnya ada pengganjalnya ya, biar ke nggak keganggu, nggak kegoyang-goyang. Nah itulah si polistiren atau gabus. Lalu ada nilon. Nilon itu benang nilon yang biasanya dipakai di industri biasa. Nah ini benangnya warna-warni, ada merah, kuning, biru. Lalu sekarang kita masuk ke, tadi ada linier, sekarang yang bercabang. Nah, polimer yang bercabang ini dihasilkan dari molekul yang memiliki ikatan ganda atau lebih dari yang dihasilkan dari reaksi polikondensasi. Nah ini. Jadi karena ini masih homopolimer ya, yang hitam-hitam ini itu adalah repeating unitnya. Sama kayak tadi, ini kan dia dalam satu garis ya. Nah yang hitam-hitam ini adalah si repeating unitnya. Maka ini, kali ini ada cabangnya. Setiap satu garis lurus ada cabang-cabangnya. Nah, polimer yang bercabang ini akan menghasilkan polimer yang densitasnya lebih rendah. Tuh, karena efisiensi pada rantainya menurun dengan banyaknya jumlah cabangnya. Contohnya adalah LDPE. LDPE ini kayak botol-botol biasa, kayak botol aqua, itu tipisan ya rada tebal dikit lah. Gitu. Kalau yang HDPE tadi kayak botol obat, yang tebal banget kayak Tupperware. Nah, kalau yang ini LDPE lebih tipis lagi dan bisa ditekuk-tekuk. Nah, sekarang ada polimer yang crosslink. Jadi, kalau dari tadi kita masih homopolimer, sekarang kita homopolimer yang ketambahan oleh ion atau atom atau molekul yang bisa berikatan kovalen dengan rantai polimernya. Nah, hasil ini didapatkan dari proses sintesisnya atau adanya terjadinya reaksi kimia yang non-reversible atau tidak bisa kembali lagi. Nah, hasil dari polimer yang bercrosslink ini akan meningkatkan kekuatannya dan menurunkan plastisitasnya. Jadi akan menurunkan kelenturannya. Contohnya adalah karet. Jadi kalau karet biasanya kan kaku gitu ya. Enggak ya. Karet dari getah karet itu kan kayak melentur banget kan, kayak cair gitu. Nah, tapi kalau dia ditambahkan sesuatu, dia akan jadi keras dan jadi kayak karet gelang gitu. Contohnya ini ada polivinil asetat. Lalu dia bertemu dengan ion borat, maka akan terjadi proses crosslink dan menimbulkan polimer crosslinknya. Jadi ini kan dia linear ya, polivinil asetat ini kan dia linear semua walaupun dia melengkung-melengkung, tapi dia termasuk linear. Nah, lalu bertemu dengan borat ion, maka si polivinil asetat ini akan bersatu dengan ion boratnya. Kayak gini. Tuh, jadi menghasilkan ini. Kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke polimer networking. Polimer ini terbentuk dari monomer
yang membentuk 3 atau lebih ikatan kovalen sehingga membentuk jaringan yang 3D. Jadi bentuknya kayak 3D itu. Nih, kalau dari sini kan kelihatannya kayak ini depan, samping. Terus ini belakang. Jadi ini kayak 3D gitu kan. Tuh, terus tetapi nggak cuma dari monomer yang berikatan dan membentuk seperti 3 dimensi, tapi apabila polimer itu berikatan crosslink yang sangat tinggi, itu juga bisa termasuk dalam polimer network. Gitu. Contohnya adalah epoksi dan poliuretan. Atau ini kursi plastik, kursi kayu, kayak gini. Gitu. Terus sekarang kita masuk ke polimer termoplastik. Jadi polimer ini dihasilkan saat temperatur tinggi, kemudian didinginkan, lalu dilarutkan lagi, lalu dibentuk ke bentuk yang kita inginkan. Kayak gitu. Jadi dia akan meleleh, awalnya meleleh kan di panas tinggi, terus didinginin dulu, terus habis itu dilelehin lagi, habis itu baru dicetak ke bentuk yang kita inginkan. Dan ini reversible, bisa dibikin lagi terus, jadi bisa di-recycle. Nah, ini biasanya polimernya polimer yang linier, tetapi polimer yang bercabang juga bisa, tetapi yang memiliki cabang yang fleksibel. Tuh. Terus biasanya ini termasuk kategori yang lembut karena dia ditempa oleh panas dan tekanan yang berulang-ulang terus. Akhirnya menjadi dia lembut atau empuk gitu ya. Contohnya adalah polietilen, polistiren, PVC, dan PET. Jadi kayak tadi kan polistiren tuh gabus ya. Jadi kan kalau gabus kan emang kita potek dikit aja kan gampang ya langsung patah. Tapi dia bisa dibentuk lagi jadi polistiren lagi. Jadi bentuk yang kita inginkan lagi kalau misalnya didaur ulang. Dan juga kayak PVC itu kan pipa. Jadi itu bisa dilelehin lagi, terus habis itu dibentuk lagi. Gitu. Nah, sekarang masuk ke thermosetting. Tadi kan termoplastik. Sekarang thermosetting itu dia lebih kuat dan lebih keras dan memiliki stabilitas yang lebih daripada polimer yang termoplastik. Karena di thermosetting ini termasuk dari polimer network. Dan kebanyakan biasanya polimer di dalam thermosetting ini memiliki polimer crosslink antara 10 sampai 50% repeating unit rantainya, di dalam rantainya. Gitu. Dan thermosetting ini tidak bisa dilelehkan dan tidak bisa dibentuk ulang dengan pemanasan. Contohnya adalah vulcanized rubber sama epoxy. Nah, di gambar itu kan ada gambar ban ya, ban truk. Nah, sebenarnya dia ban truk ini nggak bisa dibakar dan dia tahan panas. Kecuali kalau dia overheat, dia akan hancur. Tidak bisa kembali lagi ke bentuk ban seperti asalnya. Kayak gitu. Paham sampai sini? Oke, paham ya. Nah, sekarang kita masuk ke copolymer. Jadi mesti ingat ya yang homo itu repeating unitnya sama macamnya.
Kalau yang copolimer itu terdiri 2 atau lebih repeating unit yang berbeda jenis. Nah, kan tadi kalau yang homopolimer itu ada yang bercabang dan ada yang linier. Nah, di copolimer juga ada, tetapi dia ada dibagi berdasarkan penataannya. Nah, ini ada yang random, ada yang alternatif, ada yang block, dan ada yang craft. Nah, yang random ini, gambarnya yang ini. Nih kan random, bener-bener random, bener-bener acak. Ada yang hitam, ada yang putihnya 2, hitamnya 2, putihnya 1, hitamnya 1, putihnya 2, hitamnya 1, putihnya 3, hitamnya 2. Jadi bener-bener random. Kayak gini. Jadi ini cuma penataannya aja. Tapi ini masih linear. Dan yang alternatif, itu yang ini. Berdua. Jadi dia benar-benar selang-seling gitu. Hitam putih, hitam putih, hitam putih, hitam putih. Jadi ini semuanya adalah jenis dari repeating unitnya. Dan yang ketiga adalah blok. Blok ini maksudnya adalah kayak di perumahan. Kan ada blok A, blok B, blok C. Gitu kan. Jadi ini kayak misalnya blok A, terus ini blok B, terus ini blok C, ini blok D. Jadi benar-benar satu kesatuan ngikut semuanya. Jadi misalnya ada 5, terus ini ada berapa, terus ini ada berapa lagi. Jadi kayak perumahan gitu. Nah, untuk yang craft, ini adalah yang ini. Dia yang bercabang, tapi dia memiliki rantai utama yang satu jenis ini, tetapi dia memiliki cabang yang beda jenis. Nih. Gitu. Jadi mix. Habis ini paham ya? Lalu kita masuk ke proses pembentukan atau proses pembuatan polimernya, yaitu proses sintesisnya. Nah, dalam proses sintesis polimer itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah polimerisasi atau benar-benar pembuatan polimer itu di sini nomor 1, dan yang nomor 2 adalah penambahan material zat aditif atau zat tambahan, dan yang terakhir adalah finishingnya. Nah, ini di polimerisasi itu adalah pembuatan mensintesis makromolekul dari molekul yang kecil-kecil. Nah, untuk yang nomor 2 adalah penambahan zat aditif supaya bisa memodifikasi dan meningkatkan sifat dari polimer itu sendiri. Dan yang ketiga adalah finishing, itu dipercantik dan dibentuk hasil produknya. Itu. Terus sekarang kita masuk ke polimer. Nah, polimerisasi ini adalah monomer yang bergabung satu sama lain dan membuat rantai yang sangat panjang berdasarkan terdiri dari repeating unit. Nah, dari reaksi mekanismenya itu ada yang adisi dan ada yang kondensasi. Nah, yang adisi ini ada 3 tahap. Ada dibagi 2 juga. Ada yang 3 tahap, ada yang langsung. Gitu. Jadi sekarang kita masuk ke nonton video. Nanti ini diperhatikan ya, nanti ada yang cerita lagi. Oke. Bentar. Nah.
Polyethylene, PVC and polystyrene are polymers, also known as plastics. They are all being produced with the help of Nourion's organic peroxides via a process called free radical polymerization. Let's take a closer look at how this polymerization process works and what these plastics have in common. Which is the monomer in this case. While monomer means one part, polymer means many parts. So polyethylene basically means many ethylene parts. But how do we get from one part to many parts? It actually takes 3 steps. The first step in the polymerization process is the initiation. When heated, the organic peroxide breaks apart in 2 radicals. These radicals start the reaction with ethylene. One free radical opens the double bond of an ethylene molecule and forms a new radical. Then this new radical opens another ethylene monomer, and this process continues, making the actual polymer. This second step is called the propagation. Now there's only one step to go to turn a monomer into a polymer, the termination. The polymerization reaction stops once the last radical on one polymer chain meets another chain with a free radical. Then they combine, and the polyethylene is finished. The production of PVC and polystyrene follows a similar reaction. Only the monomer, process temperature, and pressure are different. Oke, gimana, ada yang mau cerita tentang video ini? Gimana, adakah yang mau cerita? Gimana prosesnya tadi dari ethylene, etilen, jadi polyethylene? Saya cuma nangkepnya ada 3 proses gitu, Bu. Tapi lupa namanya apa. Ya kayak gimana deh tadi, yang seingatnya aja dulu. Jadi itu molekul-molekulnya apa namanya dipanasin gitu, Bu. Terus nanti mereka jadi nyatu gitu. Membentuk rantai panjang. Terus udah sampai situ doang pahamnya. Oh ya udah, makasih ya Aulia. Ya, Yang Bu. lainnya ada yang beda pendapat sama Aulia? Ayo, dari 59 orang nggak ada nih. Saya nggak mau nunjuk deh. Siapa yang nunjuk? Itu kan tadi ada monomer, Bu. Nah, itu nanti itu awalnya itu dimasukin zat radikal untuk memecah ikatan gandanya. Nah, nanti kan kalau ikatan gandanya udah pecah, nanti dia beruntun ikat yang lain, Bu. Nanti ujung-ujungnya itu nyampe ikatan yang beruntun itu nanti ketemu sama ikatan rantai panjang lain, Bu. Nah, di situ prosesnya baru berhenti. Ya, oke, makasih ya Luffy. Nah, bener ya tadi katanya Luffy sama katanya Aulia. Jadi, untuk menghasilkan di proses adisi ini, atau reaksi adisi ini, kita menggunakan radikal bebas. Nah, radikal bebasnya kan itu tersebar di lingkungan kita. Ini semua ya. Jadi, gimana radikal bebas itu bisa terpecah? Karena dipanaskan sampai berapa nggak tahu, di sini nggak terlihat, dan ditekan sampai tekanan 2000 bar. Nah, kan jadinya pisah si radikal bebasnya, terus makanya memecah ikatan si etilen itu, dan etilen
kan nanti etilennya sisa satu tangan ya. Nah, kemudian akan bergabung dengan etilen-etilen yang lainnya. Nah, waktu tadi di proses awal, saat radikal bebas memutus rantai ganda etilen, itu yang dinamakan tahap pertama yaitu inisiasi. Lalu di tahap yang etilennya bergabung dengan etilen lain itu dinamakan dengan propagasi. Nah, kan nggak mungkin nyambung terus ya. Nah, di tahap ketiga itu namanya terminasi, di saat etilen-etilen yang bergabung itu bergabung lagi sama rantai yang sudah memiliki radikal bebas. Jadi nggak mesti panjang, tapi asal dia sudah bertemu dengan etilen lain yang memiliki radikal bebas juga, maka itu akan terhenti pemanjangannya, dan itu namanya terminasi. Nah, ini dari tahap ini. Terus sekarang yang adisi, yang langsung kita lihat yang ini. In today's video, we're going to look at how we can make addition polymers using alkenes, with a focus on how to draw the monomers, the repeating units, and the polymers. The feature that makes a molecule an alkene is the fact that it has a carbon-carbon double bond, like we can see here between the two carbon atoms in this ethene molecule. Because of this double bond, we say that alkenes are unsaturated. And under the right conditions, the double bond can break into a single bond, which allows the two carbons to form new bonds with something else. So if we had 3 ethene molecules, and all of the double bonds opened up, then they'd be able to form new bonds with each other, and so combine to form one long chain, which we'd then call a polymer. Now, one way to represent this reaction would be like this, where we show all the ethene molecules, which are our monomers, on the left, and draw out the entire polymer that they form on the right. The problem with this technique, though, is that these reactions can sometimes involve hundreds of monomers, so to draw out all of them would take forever. A better way to do it is like this, where we show a single monomer on the left, and a single repeating unit of our polymer on the right. And when we say repeating unit, all we mean is the group of atoms that are repeated throughout the polymer, and contain exactly the same group of atoms as are in the monomer. So in this case, 2 carbons and 4 hydrogens. Oke. Gimana? Sampai sini? Apa bedanya sama video yang tadi? Bu, Mm-mm. bisa. Ini Bu, kalau yang adisi itu dia kayak apa ya, pemutusan rantainya Bu. Jadi yang tadinya dia rangkap 2 jadi rangkap 1. Terus prosesnya itu menggunakan katari sama tekanan Bu. Mm-mm. Oke, makasih Agnesia. Yang lainnya ada lagi yang mau memberikan pendapat? Nggak ada. Jadi benar ya kata Agnesia, tetapi ada yang miss sedikit. Jadi maksudnya ini bukan pemutusan rantai. Jadi maksudnya adisi ini adalah penambahan. Adisi kan penambahan ya. Jadi penambahan di sini adalah penambahan dari katalis yang akan membuat When it comes si to using a feature that makes a si molecule etilen ini alkena atau etana ini akan
menjadi ikatan satu rangkap. Jadi bukan dua rangkap. Dan kenapa dia bisa menjadi satu rangkap? Karena dia tidak jenuh. Jadi bisa diberikan katalis dan diberi tekanan yang sangat tinggi sehingga bisa pecah ikatannya atau lepas ikatannya, jadi bisa berikatan dengan etana lainnya. Gitu. Kalau di video sebelumnya katalis yang digunakan adalah radikal bebas. Nah, kalau yang ini nanti mungkin katalisnya beda lagi. Gitu. Jadi sebenarnya hampir sama urutannya, prosesnya, karena tadi untuk memutus si radikal bebas itu juga harus menggunakan tekanan yang sangat tinggi sampai 2000 bar. Kayak gitu. Sampai sini masih paham ya? Paham. Oke. Kalau gitu lanjut lagi ke proses kondensasi. Oh iya. Masih belum ya kondensasi. Sekarang kita nonton video lagi yang proses kondensasi. In this video, you will learn how condensation polymers form, some examples of condensation polymers, and the uses of these polymers. Unlike addition polymers, where monomers react to form a single product, in a condensation polymerization reaction, not only is the polymer formed, but also a small molecule is eliminated or lost, normally water. Polyesters and polyamides are the two types of condensation polymer we will look at. We'll first look at polyamides. This is known as the amide link. It is formed when a carboxylic acid reacts with an amine. In the formation of nylon 6,6, we react a molecule with an amine group on each side, known as hexane 1,6-diamine, and a molecule with a carboxylic acid at each end, hexane dioic acid. Since both these molecules have long chain carbons, they are only complicating the visual structure. Let us remove these and replace them with rectangular blocks. You can now see the functional groups at the ends of each molecule, a carboxylic acid and amine group positioned next to each other. These groups react to form water, which is eliminated, and a large polymer molecule is formed, held together by amide links, hence the name polyamide. Nylon has many uses in the textile industry, but it is also a structurally sound material used in engineering, especially where low friction is required, such as in bearings or bushes. We can now look at polyesters in a similar way. An ester is formed in the reaction of an alcohol with a carboxylic acid. In this example, we will show the formation of polyethylene terephthalate, more commonly known as PET. Using the carboxylic acid benzene 1,4-dicarboxylic acid and the alcohol ethane 1,2-diol. Once again, since both these molecules have a long carbon chain that may confuse the overall structure, we'll replace them with rectangular blocks. As you can see, when we align the two molecules, a carboxylic acid. Yep. Jadi kayak gimana kalau kondensasi? Dari video yang dilihat, ada yang bisa ngasih tahu apa bedanya sama yang tadi di awal?
bedanya adisi sama kondensasi? Oke, jadi kalau yang kondensasi, kalau tadi kan diadisi habis ke potong sama si radikal bebas, dia berikatannya sama etilen-etilen lagi kan. Nah, kalau yang ini itu dia berikatannya enggak sama jenis lagi. Jadi, dia nggak cuma berikatan dengan molekul lain, tapi juga ada yang hilang. Dan yang hilang ini biasanya adalah air. Jadi yang kecil ini di bawah sendiri ini adalah kecil, apa yang bulatan merah adalah air H2O. Gitu. Contohnya adalah poliester dan poliamida. Dan ini poliamida, contohnya nilon dari heksan 16 diamin sama asam heksandionik. Nah, ini akan berikatan menjadi poliamida karena ikatan yang ini yang di tengah ini adalah ikatan amida gitu. Jadi karena ada banyak jadinya dia namanya poliamida. Dan ini akan menghasilkan dua ikatan H2O. Jadi airnya ini akan keluar. Jadi biar mereka bisa berikatan dengan yang lainnya. Gitu ya. Jadi kalau tadi si adisi itu berikatannya dengan yang sama, kalau yang kondensasi itu berikatan dengan molekul yang berbeda. Oke? Sampai sini paham ya? Kamu. Oke. Jadi ini, sekarang kita masuk ke bahan aditif polimer. Jadi, kan tadi sudah disebutkan penambahan aditif ini untuk meningkatkan dan memodifikasi sifat dari polimer tersebut. Sebenarnya ada banyak, kalau cuma ada 4, tapi yang saya kasih tahu cuma 4 aja. Nah, ini yang pertama adalah plasticizers dan hardeners, yang kedua adalah stabilizer, yang ketiga filler, dan yang keempat colorant. Nah, plasticizers dan hardener ini adalah zat yang memberikan untuk lebih lentur dan lebih keras. Gitu. Kalau untuk stabilizer itu untuk menstabilkan, ya namanya aja stabil ya. Jadi kalau yang di sini contohnya adalah stabil terhadap UV. Jadi nanti penambahan suatu zat yang akan dapat memberikan ketahanan terhadap UV. Nah, untuk filler, di sini fillernya ada macam-macam, tapi yang filler ini digunakan, ditambahkan supaya bisa menurunkan biaya produksinya. Karena biasanya kan kalau bahan-bahan yang biar bagus gitu kan bahannya mahal, tetapi dicari bahan-bahan yang lebih murah, kayak serbuk kayu, kayak pasir, kayak tanah liat, kayak gitu. Nah, untuk colorants yaitu pewarna, ya biar hasilnya biar cantik. Tuh. Sekarang kita tonton dulu yang plasticizer sama hardener. Sebentar.
soalnya. In this lesson, we will learn about plasticizers and hardeners. You may be familiar with the term plastics to describe a very broad range of polymers, all derived from the products obtained from the fractional distillation of crude oil. For example, polyethylene is a polymer of ethene monomers. Ethene is one of the products obtained from the cracking of larger hydrocarbons, which are obtained from the fractional distillation process. Similarly, polyvinyl chloride, or PVC, is a polymer of vinyl chloride monomers. Vinyl chloride is simply the common name for chloroethene. As you may have learned in a previous lesson, PVC can be used to make window and door frames, plastic hinges, and pipes. All of the listed materials are hard and rigid and serve to provide structural support. PVC can also be used to make wiring insulation and waterproof clothing items, such as raincoats and rain boots. These are soft and flexible and cannot provide reliable structural support. How is it possible that these materials with such different properties are made from the same polymer? This is made possible by a plasticizer. When you add a plasticizer to PVC, it makes it softer and more flexible. The raincoat, rain boots, and the wiring insulation are made of plasticized PVC. The harder PVC materials are made of unplasticized PVC, or UPVC. So what exactly is a plasticizer? A plasticizer is simply a small molecule that can insert itself between polymer chains. What do you think is the effect of these plasticizers on the strength of the intermolecular forces of attraction between the polymers? Here is a hint. Plasticizers make the polymers further away from one another. Please pause the lesson, think about this, and resume when you are ready. As the polymer chains are further away from one another, the strength of the intermolecular forces of attraction decreases. The polymer chains are also able to slide over the plasticizers, so there is fluidity to the structure. This makes the overall structure softer and a lot more flexible. There are some issues concerning the usage of plasticizers in the production of plasticized PVC products. Some plasticizers can leach or leak out of their products. This is an issue because some plasticizers are known carcinogens. A more serious issue here is that some are used to make children's toys and even baby bottles. A hardener has the opposite effect on a polymer. Introducing a hardener or a cross-linking agent makes a polymer stronger and more rigid. We can think of a cross-linking agent as a bridge. It holds the polymer chains in place and does not allow for much movement of the polymers. Let's think about car tires and your bicycle tires. These are made from rubber obtained from tapping para-rubber trees. Rubber is actually a polymer of isoprene monomers. It would not be able to provide the structural support and strength required to function as tires on its own. Sulfur is added to introduce cross-linking between the polymers in an industrial process known as vulcanization. The presence of these sulfur-sulfur bridges greatly increases the strength and the durability of these tires. Due to the presence of sulfur in these tires, burning rubber can actually form sulfur dioxide, which could then combine with rain to form sulfuric acid, contributing to acid rain. In summary, a plasticizer makes a polymer softer and more flexible, whereas a hardener or a cross-linking agent makes a polymer harder and more rigid.
Ada yang mau cerita tentang plasticizers atau hardeners? Ayo. Kan tadi ada jas hujan, ada boots, ada jendela, ada apa lagi? Apa yang kalian lihat tadi? Bisa diceritakan ulang? Ayo, ada yang mau? Itu penambahan plasticizer sama hardener itu untuk mempengaruhi struktur molekular polimernya, Bu. Ya, jadi struktur molekuler jadi kayak gimana? Hasilnya kayak gimana? Nggak apa-apa, langsung jawab aja, nyalain mic-nya. Ya, Bu. Mm-mm. Nah, jadi plasticizer sama hardener itu kayak zat adiktif gitu buat polimer. Dia fungsinya kalau plasticizer itu kalau ditambahin ke polimer, itu bisa membuat polimernya lebih soft dan lebih fleksibel. Jadi dia itu buat ikatan antar molekul di polimer itu jadi lebih berkurang, sehingga polimernya lebih fleksibel. Contohnya tadi pada jas hujan. Nah, terus sementara kalau hardener itu kebalikannya. Dia membuat ikatan antar molekul dalam satu polimer itu jadi lebih kuat, sehingga polimernya bakal lebih kuat juga. Contohnya ban mobil gitu, Bu. Oke, makasih ya Muhammad sama Luffy. Jadi benar ya apa yang kata Luffy sama kata Muhammad. Itu plasticizer emang untuk menjadi biar sifatnya menjadi lebih lunak dan lebih fleksibel, biar bisa diubah-ubah jadi jas hujan, terus boots, sama pelindung kabel. Nah, kalau yang tadi hardener itu buat yang menjadi lebih keras. Contohnya adalah si jendela. Jadi itu semua dari PVC yang biasa dipakai buat jadi pipa. Gitu. Sekarang kita masuk ke yang stabilizer. Tadi kan saya udah cerita ya kalau stabilizernya kita mau yang tentang UV. Jadi sekarang kita nonton yang stabilizer tentang UV. Stabilizer protects polymers from UV degradation either by absorbing UV radiation or by scavenging free radicals already formed. UV stabilizer can be classified into three categories including UV absorber, hindered amine light stabilizer, and binary blends. There are benzophenone and benzotriazole in the UV absorber category. It absorbs UV radiation and preventing free radicals from forming. Typical UV absorbers include UVP 326, 329, 234, 531, etc. Hindered amine light stabilizer is also known as HALS or light stabilizers. It works by scavenging any free radicals already formed. Light stabilizer is irrelevant with particle thickness and it's special effective for coating surface. Typical light stabilizers include HALS 622, 770, 944, etc. Synergistic effect of UV absorbers and light stabilizer is optimal for stabilization of polymers. Typical UV absorber and light stabilizer blends include 783, 791, etc.
Due to its UV protection function, UV stabilizer is used in rubber, plastic, fiber, coating applications, and in final markets including agriculture, automotive, building, and construction, electrical and electronics, fiber, and packaging. Basically, it is used in products exposed to light. Selection of UV stabilizer for above applications varies. For practical selection guide, please visit and download additives for. Oke, jadi kayak gimana si UV stabilizer ini? Ada yang mau cerita tentang UV stabilizer tadi? Saya, Bu. Iya. Jadi UV stabilizer tadi itu gunanya untuk melindungi polimer. Nah, ada 3 klasifikasi dari UV stabilizer. Salah satunya yaitu UV absorber. Nah, terus pengaplikasian UV stabilizer ini bisa di rubber sama plastik. Terus marketnya atau pemasarannya bisa di agrikultur, bangunan dan konstruksi, sama elektronik. Iya. Makasih ya Wulan. Yang lainnya ada lagi yang mau menambahkan atau beda pendapat sama Wulan? Oke, kalau nggak ada, benar ya kata Wulan tadi. Udah dijelaskan sama Wulan. Oke, lanjut. Tadi yang ketiga adalah filler ya. Yang filler itu dia gunanya tadi kan untuk mengurangi biaya produksi ya, karena biasanya bahan-bahan kan mahal. Terus contohnya tadi ada serbuk kayu, terus ada pasir, ada tanah liat. Nah itu kegunaannya adalah untuk meningkatkan polimernya itu supaya resisten terhadap korosi, resisten terhadap kekasaran, dan lebih meningkatkan lebih kuat lagi, dan kelenturannya juga bisa ditambahkan selain pakai plasticizers itu. Nah sekarang kita mau nonton yang tentang fillernya tentang pengaplikasian pakai pasir quartz.
Jadi gimana dengan penambahannya si pasir ini? Polimernya akan menjadi lebih Keras. Ya keras, Bu. Keras, Bu. ya bener ya, jadi lebih keras. Jadi kan pasir nggak mahal-mahal amat ya dibandingin hardenernya. Kalau biasanya mungkin pakai hardener, tapi kalau diganti pakai pasir jadi lebih turun lagi harga produksinya. Kayak gitu tuh lah fungsinya si filler itu. Nah, terus tadi terakhir ada coloring atau pewarnaan. Jadi sekarang kita menonton warna. Aduh. Most plastic material is manufactured in a natural form that is clear or milky white. In many instances, colors are required for the end-use application. In large volumes, the color can be compounded into the material requiring no coloring at the molding machine. In smaller volumes, we use a concentrated color in a liquid or concentrated pellet form. There are three primary methods of coloring material. Batch blending or proportion mixing uses mixing machines to blend specific portions into large batches through mixers that can be delivered to the injection molding machine. The other method is using a piece of machinery at the feed throat of the injection molding machine to dose color into the natural colored plastic resin. The gravimetric blenders disperses the exact amount of color concentrate by weight to the natural material, yielding consistency from part to part. We try to utilize gravimetric blenders whenever possible to provide improved accuracy, minimal waste, and ease of color changes. Yep. Gimana tadi proses pewarnaannya? Ada yang bisa cerita? Tadi kan ada butiran-butiran. Nah, itu butiran-butiran apa sih? Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya biru. Yang putih itu plastik, Bu, sedangkan yang biru itu pewarnanya. Oke. Jadi pada umumnya polimer itu habis dari polimerisasi akan menghasilkan warna yang berwarna putih atau bening atau putih susu kayak gitu. Tapi kan kalau dijual nggak menarik ya, makanya harus dikasih pewarna biar menarik. Nah, untuk pewarnaannya, ini kan plastik polimernya ini udah berbentuk butiran atau granul, jadi pewarnanya pun juga dibikin seukuran granula atau pelet, kayak pelet dimakan ikan gitu kan. Terus dimasukin ke mesinnya, terus akhirnya mereka bercampur dan sekalian dibentuk. Jadi nanti hasilnya akan berwarna biru nih. Jadi mereka nyampur gitu satu-satu, dikit-dikit warnanya. Kayak gitu ya. Terus habis itu kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang tahap akhir, bagaimana pembentukan shaping-nya. Metodenya jadi ada macam-macam. Kalau yang blow molding, extrusion, injection, itu sebenarnya sama-sama blow molding atau pencetakan dengan blow itu dikasih udara gitu ya. Tapi yang extrusion itu ada alat tambahan, dan injection seperti yang bisa kalian transfer sendiri itu adalah disuntik gitu. Kalau yang terakhir casting ini kayak biasa ya, casting bukan casting shooting ya, tapi casting membentuk si polimer itu. Jadi kalau misalnya di anak seni rupa atau anak kesenian pasti paham lah
Kayak bikin apa tuh yang bikin patung tangan atau patung kaki buat bayi-bayi. Nah, itu termasuk sih casting. Terus sekarang kita tonton dulu ya blow molding ya. And plastic, produced using the blow molding technique. The plastic blow molding process is the most popular method used to produce hollow containers. Impact uses a variety of raw materials during the blow molding process, depending on the container application and its expected performance. The raw material in granular form is fed via a hopper into the feed barrel, which is heated to help melt the granules and evenly disperse the colorant, called master batch. A molten tube of plastic, called a parison, is extruded from the machine head and cut with a hot blade. It is then captured by a water-cooled mold, and a blowing nozzle is inserted into the parison. A blast of pressurized air is blown into the parison, forcing a hot plastic to take on the shape of the mold. This process is called blow molding. Once cooled and solidified inside the mold, the machine opens the mold and the brand new container is ejected. The container is transferred to a deflasher that removes the excess known as the tail. This excess is conveyed to the beginning of the process to be ground and reused. This is known as a closed-loop system. Once the jars leave the machine, they are then conveyed to a trimmer, which removes the remaining excess, called the lost head, which in turn is collected and added to the closed-loop system. With the tail and lost head removed, the plastic jar or container is now in its final form. Bottles are subjected to a leak test, whereby controlled airflow is released into the bottle. Should the bottle contain any leak-related defects, the pressurized air will escape, and the bottle will be rejected. This bottle will then be introduced back into the closed-loop system. The containers are now ready to be packaged and sent onto the Siapa yang mau cerita gimana tadi prosesnya? Awalnya gimana, terus diapain? Ada yang mau cerita? Tadi kan udah ada subtitlenya tuh. Jadi kalian bisa baca juga. Ada yang mau cerita? Gak ada? Ya udah. Kalau gitu, nanti dipahami sendiri ya. Karena nggak ada yang mau cerita. Jadi kita sekarang masuk ke blow molding yang pakai extrusion. Extrusion blow molding machine are the hopper, an externally heated feed barrel, a reciprocal screw which has a feed zone, compression zone, and metering zone, and the head and die assembly. Resin, usually in the form of plastic pellets, is fed to the feed barrel from the hopper. This hopper may be filled manually or vacuum fed automatically. As the resin enters the feed barrel, it is driven forward by the rotation of the screw. The resin begins to melt as it is moved forward due to both the frictional shearing forces generated by the rotation of the screw and the heat from external heating bands attached to the feed barrel. The melted resin builds up in pressure as it is compressed and confined at the end of the feed barrel. To control this pressure buildup, the rotating screw is retracted.
Once the proper amount of melted resin is available, the screw is hydraulically forced forward. This rapidly forces the homogeneous melt through the extruder's head and die assembly to form a parison. Lesson 1. You saw the single screw extruder. The screw rotates, but does not move back and forth. The extruder feeds plastic either directly to the die head or to an accumulator. There are two types of accumulators. The first we will show is the reciprocating screw accumulator. In this design, the screw can rotate and move back to allow plastic to accumulate ahead of the screw. Then, when there is enough plastic ahead of the screw stops rotating, and a hydraulic piston forces the screw forward. The plastic flows through the die head to make a parison. An important part of this design is the check ring or valve. At the end of the extruder screw, when the screw rotates, the check valve allows the plastic to go only in the forward direction past the tip of the screw. When the screw is pushed forward, the check valve closes to keep plastic from flowing back up the screw flights. The plastic flows through the die head, making a parison. Then the cycle repeats. As a general rule, we want the plastic to have the correct temperature when it leaves the extruder. We should not change its temperature in the die head. The die head has its own heater bands and temperature controls. They should be used to maintain the plastic temperature, not change it. The more common type of accumulator is one that is built into the die head, the die head accumulator. Here, the plastic enters the die head from the extruder. The plastic pressure forces the ram up. To minimize the heat history of plastic, it's best that the first plastic into the accumulator is also the first plastic out. This accumulator has a vertical slot at the side of the ram that continuously directs the plastic from the extruder into the base of the ram as the ram rises, so that the first plastic into the accumulator is the first plastic out. When enough melted plastic has been accumulated in the cylinder, the ram is forced down. The rate of parison extrusion is an important control in the blow molding process. Varying this rate during parison formation is called programming, and it's covered in Lesson 7. Oke, ada yang mau ngasih tahu apa bedanya blow molding yang di awal tadi sama yang ada extrusionnya ini? Jadi kalau yang tadi di depan, dia kan lanjut aja ya, nggak ada pendorongnya. Jadi dia langsung aja turun, jatuh habis dilelehkan, itu dia langsung turun kayak gini, terus langsung ketemu cetakannya. Wow, kayak gitu kan. Tapi kalau yang tadi extrusion dia kayak punya ada piston gitu kan yang bisa mendorong. Reciprocal screw extrusion. Screw extrusion. Jadi ini dia screw-nya ini akan mendorong ke ujung. Jadi dia udah ada kuotanya. Kalau misalnya kuotanya belum memenuhi, dia nggak akan maju. Dia akan menunggu, terus ininya akan mendorong si larutan polimer itu menuju ke cetakannya. Nah,
setelah itu dari cetakannya dia akan membentuk cetakan kayak gini. Ini sama aja sebenarnya, sama-sama blow molding, cuman lebih cepat aja menuju ke tempat cetakannya. Nah sekarang kalau yang ke injection itu kan seperti yang kalian tahu adalah disuntik ya. Jadi kita lihat. Oke, jadi kalau yang injection ini seperti yang udah kalian lihat, disuntikkan dulu larutannya. Kayak biar ada pegangannya gitu, ke tempat pegangan. Terus habis itu, habis disuntikan ke pegangannya, lalu pegangannya itu dibawa ke tempat percetakan blow-nya. Nah, terus habis itu di blow, terus akhirnya jadi deh. Kayak gitu. Jadi mereka sama-sama blow molding, tapi yang satu nggak ada apa-apa, cuma blow molding murni. Terus yang kedua ada extrusionnya. Terus yang ketiga adalah di injection. Nah, terus yang terakhir adalah yang casting. Sekarang kita masuk Plastic casting, mold cavity, ladle, mold. In plastic casting process, the liquid plastic is poured into the mold cavity and allowed to solidify. Then, the solidified plastic retains the shape of the mold cavity. Finally, the casted part is removed from the mold cavity. Casted part. Yep. Jadi kalau yang casting itu udah ada, ya pasti udah ada tempat cetakannya. Jadi cuma tinggal dituang aja. Sesimpel itu buat bikin hasilnya yang tercasting. Gitu kayak patung atau ini pion catur, atau biasanya kalau zaman sekarang itu yang tangan, terus tangan kaki bayi-bayi gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita beranjak lagi. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Jadi tadi kita udah sampai sini. Terus kita akan menuju ke biopolimer. Tapi ini akan menjadi tugas kalian. Dari tadi kan kita udah ngebahas yang sintesis ya, dari cara pembuatannya, dari gimana membentuknya, ada aditifnya juga. Nah, sekarang saya mau kalian nyari tentang biopolimer. Biopolimer itu apa aja dan didapatkan dari mana, terus manfaatnya tuh apa. Kayak gitu. Ini diketik aja, diketik, terus kalian kumpulin nanti ke Google Classroom hari Minggu maksimal jam 8 pagi. Tuh. Ada yang keberatan? Atau ada yang mau ditanyakan? Minimal 1 halaman A4 deh. Kalau yang nggak ada laptop gimana, Bu? Kalau nggak ada laptop, pinjem temennya.
di googling dulu, dicari dulu. Ya, kalau nggak ada laptop, ya udah tulis tangan aja nggak apa-apa. Ya seenaknya kalian lah. Kalau mau ditulis ya nggak apa-apa, kalau mau diketik ya nggak apa-apa. Gitu. Habis itu, oh iya, buat UTS, kita UTS-nya minggu depan ya. Di jam kuliah biasa, kayak gini, jam 1. Nanti teknisnya akan saya sampaikan lagi di grup. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Materi UTS-nya apa aja, Bu? Semuanya dong. Dari 1 sampai 6. Bu, ada ini enggak kisi-kisi gitu, Bu? Kisi-kisi belum ada. Karena saya juga masih sedang tahap membuat soalnya. Nanti jadi kalau udah bagi-bagi ya, Bu. Berapa ya soal, enggak. Ya kan masih tahap bikin. Belum tahu nanti. Bu, nggak ada bocoran soal, Bu? Nggak ada. Bocoran jawaban apa enggak? Berapa soal, Bu? Soalnya nanti deh. Masih rahasia. PG semua ya, Bu? Kenapa? PG semua, Bu. Benar kata Bang Evaldo. Apa? Bagi semua? PG, Bu. Ya, Bu. Yang ganda aja semua, Bu. Jangan ada esai, pilihan ganda. Pilihan ganda, enak banget pilihan ganda. Iya, Bu, kan kita nyari enaknya. Iya, bener. Tinggal cap-cip-cup. Saya yang susah bikin pilihannya apa. Udah nggak ada yang mau ditanyain? Cukup, Bu. Oke, cukup Insya Allah. ya. Cukup, Bu.